Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa waktu ini kita dikejutkan dengan sebuah kudeta oleh sebuah rezim militer yang sangat ganas di Myanmar. Dan tentu saja situasi itu telah membuat situasi semakin tidak kondusif bagi negara di kawasan yang masih masuk menjadi anggota ASEAN ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI turut merespon situasi terkini di Myanmar yang sangat mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta 1 Februari 2021. Dan hal ini tentu didasarkan atas pengamatan secara seksama dan sebagai institusi yang dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi kita. Sebagai Ketua BKSAP, saya ikut mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang telah menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas dan bahkan bisa melewati angka 100 korban tewas, luka-luka, dan kemudian penahanan ribuan orang tanpa proses hukum. Nah, kita tentu sangat ingin hal ini segera dihentikan. Kita mendesak PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Komunitas internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN harus sigap menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas. Demikian pula repatriasi secara sukarela ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar. Sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 2017 lebih dari 500.000 warga Rohingya diusir, diperkosa, banyak yang dibunuh oleh militer Myanmar. Kemudian mereka menyeberang ke wilayah perbatasan dengan Bangladesh. Saya pernah mengunjungi kamp pengungsian Cox's Bazar di Kutupalong pada akhir 2017 dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ratusan ribu orang, hampir mendekati 1 juta dan bahkan lebih digabung dengan pengungsi-pengungsi sebelumnya. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sangat tidak layak, dan banyak yang tertular dengan berbagai macam penyakit di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. Dan mereka itu adalah etnis Rohingya yang diusir oleh militer Myanmar. Setelah kita melihat bagaimana brutalnya rezim di Myanmar melakukan pengusiran, pemerkosaan, pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya, sekarang akhirnya semakin terbuka kedoknya dengan melakukan sebuah kudeta militer pada tanggal 1 Februari. Hasil dari sebuah demokrasi diabaikan dan kemudian diambil alih dengan begitu saja. Tentu perlu ada langkah-langkah prioritas memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Kita ingin mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, para wartawan, aktivis HAM, dan demokrasi, serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta ini. Dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN, harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu. Saya termasuk yang menilai ASEAN ini lamban di dalam menyikapi kudeta tersebut. Kita tahu bahwa ASEAN memang memiliki sebuah klausul di dalam statutanya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Tapi persoalan hak asasi manusia ini adalah persoalan universal dan kita menyaksikannya di depan mata kita sendiri, di halaman kita sendiri, yaitu di kawasan Asia Tenggara. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference. Prinsip non-interference seharusnya disampaikan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama
secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN. Tentu kita mendukung pemerintah Republik Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Karena kita percaya kepentingan nasional kita juga ikut terganggu. Ini adalah amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentu saja itu juga harus dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen menjadikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai norma dasar pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Salah satu langkah yang diperlukan, dan saya sudah melakukan itu, yaitu menyurati Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret menjamin penghormatan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN, antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government. Harus diingat bahwa AIPA dibentuk tujuannya antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN. Kami juga mengusulkan agar AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif. Pada level global, kudeta Myanmar ini tentu akan menjadi perbincangan di tingkat Parlemen dunia. Saya termasuk yang akan ikut mengusulkan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar ini sebagai bagian dari emergency item yang diajukan di sesi Interparliamentary Union pada April mendatang. Mudah-mudahan kekerasan di Myanmar ini segera dihentikan, terutama jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta kekerasan-kekerasan yang telah meluluhlantakkan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut. Dan juga kita ingin memastikan bahwa ini tidak memperburuk situasi bagi para pengungsi Rohingya yang merupakan warga Myanmar yang sekarang berada di perbatasan Bangladesh dengan jumlah hampir atau lebih 1 juta orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.